dari awal jenengan jadi capo itu apakah tuntutan dari teman-teman atau panggilan? Kenapa hanya itu aja? Karena si supporternya sendiri nggak mau belajar. Untuk skater sendiri di dalam tribun. Ya, masih kembali lagi di channel kita di luar batas Nalar. Kita masih bersama narsum yang sama Muhammad Ali. Tinju. Dan cuman beda bahasan ya. Gak usah perkenalan karena tadi Sudah kenal lah. sudah kenal. Apalagi dengan sosok fenomenal Yang berpribadian ganda. Mending itu sosok fenomenal yang fotonya ada di Yasin itu. Oh iya. dan di banner. Betul. Ya. Tadi kita sudah di part sebelumnya ya Mas Asid, kita sudah membahas berbagai macam kultur Dan makna unity. dan makna unity sendiri yang belum banyak terekspos oleh media manapun. Trans 7 pun nggak meliput itu ya. Enggak mas. Gosip. Liputnya Dayana. Dayana, yang meliputnya Dayana. Orang Dayuni mas. Dayan Pocong. Udah. Tapi di podcast kali ini kita akan lebih mengulik tentang pribadi Mas Kiwil sendiri dan bukan mantan ya, masih capo. Sekarang. Masih capo. Tapi akhir-akhir ini mungkin karena banyak tuntunan ya Mas. Iya. Tuntutan bukan tuntunan. Sama banyak tontonan juga. Iya, nonton YouTube. Iya. Tontonan yang Nonton MU. Paras maning. tontonan sing edukasi kok kayak DLB contohnya ya. Bang MU ora edukasi ya. Edukasi mas. Hiburan intinya. Saya nggak ada masalah kayak gue. Interview Mas. Inter apa sih mas? Ya FBI ini nih salah satu ya, hooligan Inter. Saya Oligon Verona. Hellas Verona. Verona. Nih, saya ingin bertanya tentang pribadinya Mas Kiwil sendiri. Sebenarnya Mas Kiwil tuh kerjanya apa sih? Kok bisa kaya? Kan banyak yang tanya ya mas. Kiwil kok bilangnya kayak ketok ngono. Tapi bisa ya kayak bisa suki, bisa bagi waktu nganggo skater sendiri kok nganggo dadi capo. Waktunya ya berarti ngatur waktunya apa? Ya terserah jenengan arep mas. Kalau kesibukannya apa? Kesibukannya paling ngurus rumah tangga karena istri saya lagi ngurus rumah hantu. Karo rumah rehab. Yang penting jangan ngurus rumah makan. Nanti masakan di rumah nggak kemakan. Iya betul. Semua terlarang. Terus gimana? Lanjut tuh. Aja seru Mas, kene mikir melas kok. Terus Mainnya maning mas, perak maning. terus apa mikir pertanyaannya ya? Membagi waktu. Sila kelima kayak apa? Membagi waktu antara pekerjaan keluarga, Rumah, iya keluarga dan juga support rumah sakit. rumah sakit. Aja nyong takonen kok antara mengurus istri ke-1 dan istri ke-2. Istri ketiga. Ada niatan mau dijawab sih. jawab. Kesibukannya paling ya ngurus rumah. Wes. Udah. Ya paling jualan juga. Jualan apa Mas? Rokubar. Iya. Rokubar apa bisa di ini? Rokubar Mamali, jangan lupa diorder. Rokubar. Rokubar dah aja Mas. Roti Kukus bakar. Roti kukus barbar. Berarti sing dagang barbar kan mas. Muhammad Ali. Sampean punya cetus Rokubar tuh dari mana? Awalnya enggak Makanan gitu. serius ya. Kebetulan saya hobi masak juga. Ikut master chef mas. Jadi selain jadi capo, pinter masak. Iya, insyaallah. Insyaallah. Mie goreng, rebus. Bisa mie goreng roti goreng mas.
Enggak, awalnya karena dari hobi masak, akhirnya pengen coba-coba buat yang kayak itu, kayak rebubar, terus apa akhirnya jadi bisa naro didol wae pangane tok. Iya. Iya benar. Aku sih ngerasakan ya mas. Rasanya enak ya. Enak mas. Tapi sayangnya Tapi orang bayar. oh, Kamu nih ya. dongnya sampean apa promosi ning channel kami ke dongnya anak bentuknya mas. Royalti. Abstrak bentuknya. Pasang iklan ya royalti ya. Jadi tadi kesibukan Mas Kiwil sendiri hati lain jadi capo, jadi apa peran antagonis yang selalu disudutkan oleh pihak manapun ya mas. Beliau juga pintar masak dan jualan roti kukus. Itu Kalau zaman- misalnya mau ke Guji untuk sang ke Mencoba. villa sangat cocok ya mas. Cocok. Karena bisa apa nyumpel Anget. dahaga Ya. kita ngorong ya. Udah ke habis apa? Tidur. Ini mas. Ini bergeser sedikit ya mas. Ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa Mas Kiwil juga salah satu sosok yang bisa dibilang kata mereka support itu sebagai capo ya mas. Dari awal jenengan jadi capo itu apakah tuntutan dari teman-teman atau panggilan? Panggilan rumah sakit jiwa. Pertama jadi capo ya mas. Iya. Waktu itu divisi 3 tahun 2012. Masih Tribun Timur sisi utara. Ya, Nah. betul. Nah, waktu itu malah masih bagi-bagi waktu antara sepak bola sama pang-pangan. Sepak bolanya ini pro. Sepak bolanya belum selesai, saya udah pergi mas karena ngudak ini konser, ngajak konser. Ngajak Konser apa bro mas? Kali Patapang. Apa aja. Oh, yang penting jangan konser nasi daria. Astagfirullahaladzim. Tapi yang merasa berdosa nemen ya. Terus sih men, lanjut tuh. Lanjut mas. Awalnya kan waktu itu 2012 divisi 3 di Trisanja. Suratin. Surat kayaknya divisi 3 deh, bukan Suratin. Divisi 3 nih. Pas itu masih divisi ya makanya. Divisi Ya. 3 terus dulu kan divisi 3 nih kelompok umur. Iya. Ya kan? Iya, Setahu saya usia waktu itu malah Suratin mas. usia 23 kalau nggak salah. Iya. Divisi 3 waktu itu. Dan divisi 3 itu Dikelompokkan di usianya. divisi paling bawah. Kasta kelima kalau nggak salah. Iya, karena ada liga Saya Dangdut. liga yang apa sih Ran, liga Indonesia itu, liga Indonesia, terus di bawah kan masih ada divisi utama, divisi utama ya waktu itu. divisi 1, divisi 2, divisi 3, berarti kasta kelima itu divisi 3 Persekat. Terus waktu itu kan si kipernya Persekat itu kalau nggak salah TNI Oh iya. dari 407. Iya. Ya kan? Allahu Akbar. Dari 407 itulah yang nonton kebanyakan orang-orang Binsik. 40 orang-orang 407. Iya. Kebanyakan orang 407-nya ketimbang supporternya waktu itu. Jadi waktu itu juga saya lihat mas waktu itu anak-anak mungkin baru Korwil Guns ya mas. Korwil iya, Guns ya. kan sama Iya, Bojong Gans. mungkin. Bojong kayaknya udah ada apa belum, lupa mas. Iya. Itu waktu itu saya ya masih ingat. Korwil banyak cuma yang datang satu-satu gitu mas. Iya dan waktu itu juga masih sedikit mas. Itu durung Korwi lo independen. Korwil Itu udah mengatasnamakan Korwil. ya ada beberapa Korwil lah, cuma satu Korwil 1 orang, 2 orang, satu Korwil 3 orang. Perwakilan lo ya. DPR. Waktu itu juga saya ya kebetulan dari daerah saya sendiri, di desa saya sendiri juga ada yang direkrut di pemain Persekat. Waktu itu saya ingat mas, jadi waktu itu hanya segelintir dan sing nabuh perkusi ke ngomong sing labing si kowe mas. Iya mas. Dulu waktu itu kan sama orang-orang 407. Iya. Akhirnya disuruh gabung kita kan. Kene mas gabung bae kan. Mas, perang lu Perang. Sampai kalau mas ke tentara lo. gabung sama bareng-bareng biar jadi satu suara lah. Terus
kebetulan mungkin karena saya yang mukanya paling tua, usianya masih muda waktu itu. Mukanya imut, ireng Terus maju terus sama orang-orang Heeh. 407 itu. Dari situ akhirnya jadi kebiasaan. Habis itu kan tahun berapanya itu lupa ya. Tur pertama skater waktu itu. Banjarnegara. Part 1 Di situ akhirnya teman-teman yang udah pada lihat waktu itu bahwa jenengan waktu itu jadi capo. ngerti nih Jenengan itu capo di skater. akhirnya suruh Manjat. yo Wil, Manjat wil. Padahal ya pelong-pelong ngono bingung. asli bingung suruh megang megapon terus Heeh. Sing monit wiwit. ngecen apa ya penceret Waktu itu lagu Chen yang paling fenomenal saat itu apa, Mas? Abang-abang dulu. ya Itu bolehan maksi ya. ya benar Pencetusnya itu siapa, Mas? Pembuatnya lah. Pembuat Chen tersebut. Karena itu kan Chen legendaris bisa dibilang. kayaknya anak-anak Gucci sih Anak-anak Guns. Di Gucci ada Corwell cuma saya nggak masuk gitu. Pernah masuk cuma ya Iya. kayak PL freelance lah kadang-kadang dibutuhnya ya melebur dibutuhnya ya Wes lah, bebas. Tapi bisa dibilang dari kebingungan itu akhirnya karakternya Mas Kiwil terbentuk nih. Jadi yang dulu seperti itu kan sekarang kalau misalnya untuk dalam kutip sebelum Liga 2 ya waktu skaternya masih bisa dibilang sedikit. Mereka kalau yang di atas bukan Mas Kiwil sendiri Nggak mau nyanyi. iya dan kurang gairah. Itu Ya. terbentuknya karena apa sih? Ya, ini penting edukasi kepada capo rata-rata supporter bukan hanya di Tegal mungkin hampir di seluruh Indonesia Iya. capo itu kayak panutan ya kan padahal kan tergantung caponya kayak apa sih caponya siapa Betul. patut dipanuti apa enggak sih kan Iya. harusnya gitu nah saya sering sekali Mas mengedukasi tentang biasanya kan ada anak-anak inbox Benar. Mas bisa naruh teka kurang semangat tuh kan terus Mas bisa orang manjat bisa padahal kan saya juga kebentur pekerjaan juga kan nah yang selalu saya edukasi capo itu aslinya perannya itu seperti wasit Mas Kenapa bisa dikatakan? memimpin cuma 90 menit habis itu kalau dari saya pribadi Ya, habis itu ya teman udah biasa. kita berdiri sama tinggi duduk sama rendah. mayat. Duduk sama rendah gitu loh jadi capo itu bukan jabatan tapi hanya Ya jabatan. tanggung jawab Ya. apa itu kayak tanggung jawab Maksudnya dari situ kan timbul kepedulian, maksudnya dari anggota tadi yang inboxnya dengan Mas kenapa nggak datang, itu kan bentuk kepedulian. Ini loh Mas, aku pengen diopeni nang jenengan gitu loh. Aku pengen dibimbing nang jenengan karena jenengan tanggung jawabnya nang tribun berpengaruh ngono. nah itu Mas maksudnya apa ya salah kaprah di sini ya nggak cuma di sini itu karena apa terlalu apa sih kayak Mengagungkan. iya capo padahal capo itu hanya pemimpin 90 menit aja Cuman kalau bisa dilihat salah kaprah di sini tuh bernilai positif Mas. positif Jadi gini loh, dengan mereka mengagungkan capo, meninggikan capo ya, karena pancen anggaran tribun derajatnya dhuwur. Iya. Pancen dhuwur sih. Iya, menek isor dagang menek, ngono muli. Yang dawat. Iya. Tapi mereka nurut apa yang dikatakan oleh sampean gitu kan. Jadi kan di situ kan sampean bisa menyetir mereka. Iya. Pandarah nang politik, pandarah nang bal-balan, pandarah nang Dikelutna ya manut. gitu loh. Jadi aslinya di sini salah kaprah yang bernilai positif, ya kan? cuma ya lebih baiknya apa ya siapapun sapunya siapapun yang di atas berarti itu pemimpin kalian selama 90 menit iya Bro, belum pasang iklan kene kok disebut. oke siapapun sapunya berarti siapapun yang di atas Itulah pemimpin kalian. selama 90 menit Tapi saya kurang setuju, Mas. kalau di luar
yang mimpin bapak sama ibu. Iya, Kalau di kelas ketua kelas. ya Tapi kayak statement sampean lah yang tadi bahwa yang di atas tribun siapa itu, saya kurang setuju karena menurut saya karisma Capo itu harus dibentuk, nggak sembarangan asal naik mereka mimpin hore semua bisa nurut. Padahal kan kalau di logika sampai naik sama-sama pegang megafon, sama-sama nyanyi dengan chant yang sama, tapi euforianya, atmosfernya yang beda. Nah, contohnya kayak lagi di Cilacap Mas, itu mas maksudnya apa ya, ke final ini. karena udah terlanjur melekat. Cinta. Iya, maksudnya nama biasanya nih dhuwur kewil ya, Kewil, karena udah ya. terlanjur gitu. Apa ya? Mindset itu harus diubah. Sing dhuwur biasanya kan yang di atas harus kewil. Berarti Iya. sekarang jangan harus kewil tapi harus ada yang di atas siapapun. Ya, oh iya Jadi untuk menghindari bahwa nek ora kiwil, ora party. nok itu lo party. Nah, Kayaknya mungkin sampai gue banner ya. iya Mas, nek kiwil no party Mas. Padahal no kewil, no problem. no problem. Tuh, harusnya kan seperti itu. Harus ya. Karena mindset Muhammad Ali. mindset supporter apa di sini masih kayak gitu. Nah, tuh maning-maning kewil akhirnya kayak mengagungkan si kewilnya, padahal si sosok sayanya gitu mas. Padahal Bukan fokus ke Caponya. Tapi kalau dilihat dengan kultur Indonesia sendiri ya, di luar sepak bola nih, dari dulu tuh masyarakat Indonesia selalu nurut sama kiai. Mungkin bisa dilihat dari situnya mas. Kalau misalnya saya sendiri sudah nyaman dengan satu kiai, ya pengennya sinau sing ora tau. Padahal asine yang ngerti ngapik mana-mana kan. Literasi. Yang penting aja beda agama baik itu ya. ya betul, Betul. bisa seorang karing sendirilah. Iya. Harusnya kan seperti itu. Jadi menurut Mas Kewil sendiri untuk Capo tetap tuh nggak penting atau belum perlu atau gimana? Kayaknya nggak perlu banget sih. Yang penting di atas ada Capo. Kalau itu pandangan saya pribadi Iya, mas. iya. Kalau pandangan teman-teman terserah mau gimana gitu loh. Cuma pengennya saya pribadi khusus di Tegal aja wes nggak usah di seluruh Iya, iya. Indonesia. Pengennya saya pribadi mindset si Capo harus si A itu dihilangkan. Jadi secara garis besar gini Mas, untuk menghindari apa namanya ya, ke apa di tribun itu agar supaya beranggapan lah nyong nggak capone kayak nyong mau untuk menghindari seperti itu mungkin ya Mas. Makanya mindsetnya harus dirubah. Jangan di atas harus kewil tapi Di atas tuh Siapapun dorong, yang gitu. harus ada yang mimpin gitu loh. Berarti dengan statement seperti itu berarti perlu maksudnya Regenerasi. ya apa bukan regenerasi ya kayak kader. Oh, kaderisasi. Iya, kaderisasi. Perlu nemen kayak misal kayak ada apa Seleksi. Capo tambahan apa cadangan bukan cadangan sih. Ya untuk menggantikan posisi jenengan kalau jenengan lagi nggak bisa hadir, apalagi sampean kan sudah berkepala 5. Kepala batu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi statement pribadi dari Mas Kewil bahwa Capo utama itu nggak harus utama ya, harus maksudnya perlu Ya gue mikir mindsetnya gitu dirubah. diubah Kewil harus di atas. Jadi di atas harus ada orang. bukan sosoknya gitu dong. Tapi kan ya maksudnya di Tegal sendiri susahnya seperti itu sih mas, terlalu Mengagungkan. mengagungkan juga. Jadi ada Capo yang di atas yang menurut mereka kurang sreg, Ya enggan untuk mengikuti. untuk itu loh, untuk mengikuti. Soalnya Angelnya kayak gitu ya mas. iya angel wong Indonesia sendiri pada umumnya mereka kritis anggar orang pas kerawak dewek toh, tapi anggar walaupun salah tapi anggar pas kerawak dewek mau ngeritik kayak gue kulturnya ya kok angel tul tapi untuk menurut Mas Kewil sendiri dengan masa skater sekarang apalagi dengan kenaikan ke Liga 2 dengan berangsur-angsur datang dengan edukasi yang menurut Minim. menurut kita kurang ada lah. Itu gimana mas? Cara menangkal bukan menangkal ya, cara Memperbaiki dia lah, memperbaikinya. revolusi. Balik lagi kayak gini mas. Supporter itu kan
panggilan jiwa kan berarti pilihan. Kayak misal Mas Zidan kuliah di Purwokerto, berarti kan itu pilihannya. Ya. Pilihan kan? Zidan. Mau tidak mau kan Harus menjalani. harus dijalani dan harus dipelajari budaya Purwokerto kayak apa sih. Biar kita nggak terlalu kayak apa ya pendatang banget lah di sana gitu loh. Nah, Adaptasi. supporter itu juga harusnya seperti itu. Harusnya loh. Supporter kan kayak tadi itu apa namanya? Pilihan. Saya pengen jadi supporter, berarti pilihanmu udah jadi supporter. Ya berarti kalau kamu udah jadi supporter, berarti mau nggak mau harus belajar tentang supporter. Tidak hanya ya. hore-hore, supporter tiktokan. Maksudnya Ansos ngono lho. bisa aja tiktokan kan wah Entah apa yang merasukimu. ya nggak apa-apa itu hak masing-masing personalnya ya mas. Cuma kayaknya Kurang pas. edukasi ini kok kayak gini sih. Iya. Cuman kalau dibilang hak personal ya kurang bisa mas, karena kita sendiri di stadion kan juga punya rules. Ya. Jadi mau nggak mau ngikuti, mau sekolahan benar rules kan ya. Paling jalan benar rules kan. Itu loh. Jadi jenengan nih. Ya Lanjut. Aku apa jenengan? Kiwil, Pak. Ya, Mas, menurut jenengan mengenai rules di skater sendiri ya. Ini gimana Mas? Maksudnya apakah hanya seperti itu aja? Maksudnya Terlalu kan ambigu kalau, ya? kalau dilihat dari sekarang ya punten ya, ini kan sekedar kritik, saran dan masukannya. Jadi monggo jenengan jawab. Itu cancanya itu aja. Lah, balik lagi ke Ya, balik lagi itu mas. masalah HP. Masalah chain itu harusnya Masalah iya. Kenapa chainnya itu aja? Karena si supporternya sendiri nggak mau belajar. Balik ke itu lagi. Gunanya Kalau HP. gunanya HP juga, keduanya pilihan loh. Saya udah milih jadi supporter berarti harus belajar tentang supporter. Iya. Kudune Tuh, masa saya milih jadi supporter belajar tinju kan? kimia. Iya kan apa ya kayak bertolak belakang gitu loh mas. Jadi aslinya ya donge sing ngedol HP ke jangan wong tuku ngomongi ya ki apa jembo togelan tok aja ngopo kapal tapi yang rekon tuku HP ning nyong kudu sinau iku ya dunia Harusnya yang jual HP itu mas Toplong. seperti itu teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar bahwa banyak sekali ya apa hal yang bisa diteliti, yang bisa digali dalam sepak bola sendiri, apalagi di supporternya itu mau sangat banyak ya mas. Jadi ketika kalian masuk ke salah satu rumah atau ke salah satu wadah, kalian harus adaptasi ya nomor satu. harus Loro, assalamualaikum ya maksudnya Memperdalam. gue Yang berikutnya memperdalam melalui literasi tentang dunia supporter itu sendiri ya Mas. sing penting aja ngerewe dapure gue serem gue ya, mungkin ada tambahan lagi mas. Ini Mas saya mau nanya ke jenengannya Mas mengenai kritik. Ya ini terserah mau dijawab apa enggak. Kritik untuk skater sendiri di dalam tribun gitu. Dan di luar Dan di luar, internal dan eksternal gitu. Monggo. Kritik apa maksudnya mas? Ya, untuk perkembangan, untuk kemajuan di dunia skater itu dan sendiri. di organisasinya. organisasinya itu Mas. Oh maksudnya masukan untuk skater. Iya, monggo mau dikritik apa mau dikasih masukannya monggo nggak apa-apa. Pertama jangan sekali-kali mengkotak-kotakan kultur. Jelaskan monggo. Ya soalnya itu tadi tujuan kita sama Heeh. ya kan, tujuan kita dukung Persekat. Terus apa sih tadi kayak ultras hooligan itu kan hanya penyebutan di negara masing-masing kan. Tuh pertama jangan sekali-kali mengkotak-kotakan kultur. Karena tujuan kita sama, beli tiket juga. Terus yang kedua, apapun masalahnya di dalam forum, kalau di luar clear. Oke, ya. Oke. Profesional lah. Gojekan hanya di dalam stadion aja maksudnya. Terus jangan sekali-kali merasa paling tua di komunitas. Tidak ada senioritas dan junior. Terserah jenengan mau menghormati saya, terserah mau nggak menghormati ya terserah jenengan gitu loh. Masing-masing lah ya. Masing-masing personal.
Aduh, saya juga lagi nggak mau dituakan, teman-teman DPP yang lain juga mungkin sama nggak mau lagi nggak butuh pengakuan. Iya benar. Itu loh, ada yang dituakan. Terus lagi kalau bisa sebisa mungkin hindari perselisihan antar skater. Nah, itu ya. Terakhir nih. Perbedaan ini lagi kita rasakan ya, Mas. Kita satu Untuk musuh Bayu. Asik. untukmu Mbak Yayu. Jadi kan tadi udah ngulas banyak. Sekarang ini nih pertanyaan terakhir nih. Pesan atau barangkali mau kritik tentang channel ini. Iya monggo. Nah, oke. Serasing pedes ya ora apa-apa Mas. Karate loro ya ora apa-apa. Aja dengar punya ngomong keren. Cara channelnya Grundel. channelnya keren. Terus Kose lumayan Lumayan hancur. Terus apa nih? Terus sarannya sih kalau upload video berkala. Misal 1 bulan sekali, seminggu sekali, berarti Rutin. seminggu sekali terus. Rutin gitu loh. Berkala. Terus terbuka untuk semua saran dan kritik yang masuk. Kalau Jangan baperan, Kalau pesan jangan kayak fans MU. Video maling dibahas. Iya. Jangan Ya, kayak kok. fans MU. Iya. menjogo kamera di luar frame. Taruh apa ya, Mas? pesan guys. Pesan. Pesan untuk channel ini, Iya. beli kamera kredit. Yang penting kameranya bagus. Kamera HP. Kayak orang pantak tayangna, Bro. Tapuran gitu ya. Tapuran gitu. Ya nanti kita usahakan juga kredit ya. Iya, sesuai masukan Di ya. FIF. Bom ini. Aku. Ada lagi nggak, Mas? Itu aja sih. Utarakan, Mas. Untuk channel kan, Iya. channel itu aja udah. Ya tadi teman-teman ya sudah banyak kita ulik tentang pribadinya Mas Kewil yang ternyata jago masak, Iya. yang ternyata Jago juga kandang. jago kandang, Kandang jago. dan ternyata fans Inter Heeh, dan kalah. pinggir sama MU. Ya itu juga salah satu sisi lain dari Mas Kewil. Dan tadi juga sudah dijelaskan masalah capo dan apa itu capo dan kepentingan capo juga. Ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri dan mengambil pelajaran di dalamnya. Monggo. Dan pesan untuk penjual HP ya. Ya, itu mungkin sekian pembahasan kita bersama Mas Capo. Gendru nggak punya pulsa. Wis duwe ya, saya wis duwe ya. Muhammad Ali, Bro. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Ya Allah, nyengkualen. Netizen. Ya, oke. Di luar batas. Nalar. Di luar batas. Nalar. Di luar batas. Nalar.